Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal asr, hari Kamis 11 Januari 2024, kita masih melanjutkan kesimpulan dari kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Al-Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan berbekam. Maka kita masuk kepada al-babu tsamin, bab yang ke-8. Afdalu waqti lil hijamah fi syahr. Keutamaan waktu berbekam dalam 1 bulan. Makna dari judul ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menunjukkan kepada kita di sana ada waktu dalam 1 bulan untuk berbekam. Yang mana waktu ini adalah sebaik-baiknya waktu dalam 1 bulan. Maka dalilnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas ibnu Malik, bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yahtajimu fil akhda'in wal kahil. Bahwa Nabi dulu berbekam pada 2 titik, akhda'in yang telah kita jelaskan, dia di belakang dari kepala kita, di belakang dari telinga 2 titik. Dan al-kahil di pertengahan antara 2 bahu kita, di tengahnya, di bawah dari leher, di belakang. Maka ini 2 titik yang dipergunakan oleh Nabi. Wa kana yahtajimu li sab'a asrota wa tis'a asrota wa ihda wa isrin. Dan dulu Nabi berbekam dalam 1 bulan itu pada tanggal 17 dan tanggal 19 dan tanggal 21. Maka di sini waktu yang diunggulkan untuk berbekam dalam 1 bulan. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas, sanadnya sahih. Dan hadis yang kedua masih bermakna seperti ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari sahabat Abu Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ihtajama li sab'a asrata wa tis'a asrata wa ihda wa isrin kana syifaan min kulli da." Barang siapa seseorang yang berbekam pada tanggal 17, 19, 21, kana syifaan min kulli da, maka dia itu menjadi syifaan mansub dari khobar kana min kulli da, bahwa dia itu menjadi obat dari segala penyakit. Maka ini keutamaan dari berbekam di hari yang diunggulkan. Dan hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibni Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Khairu yaumin tahtajimuna fihi sab'a asrata wa tis'a asrata wa ihda wa isrin." Wa qala wa ma marartu bi mala'in minal malaikah lailata isra aw lailata usriya bi illa qalu alaika bil hijamah ya Muhammad. Maka di hadis yang ketiga dari Ibni Abbas, khairu yaumin, khaira yaumin, bimakna akhyaru, afdalu, ahsanu. Sebaik-baiknya hari kalian melaksanakan berbekam 17, 19, 21. Dan kemudian mengisahkan khobar yang menunjukkan tentang keutamaan berbekam, bahwa Nabi menceritakan dulu di saat dinaikkan kepada Allah untuk mendapatkan perintah salat wajib, maka setiap melewati
dari para malaikat kecuali mereka menyeru, wahai Muhammad, berbekam. Dan juga di riwayat yang lain, wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk berbekam. Maka hadis ini hadis yang hasan. Maka di sini bab yang ke-8 ditentukan dari 1 bulan itu hari yang terbaik ada 3. Dan perhatian 17, 19, dan 21 tarikh Hijriyah. Jangan datang seseorang meminta bekam harus hari ini karena hari ini tanggal 17 Agustus. Maka itu hari kemerdekaan kita. Bukan 17 yang diinginkan Agustus, September, Oktober, dan seterusnya. 21 April, 21 bulan demikian dan demikian. Maka bukan ini yang diinginkan, tetapi Hijriyah. Sehingga 17 misalnya Rajab, 17 Dzulqa'dah, 17 Syawal, dan seterusnya. Kemudian kita masuk kepada bab yang berikutnya, al-babut tasi'u, bab yang ke-9, ayyamul usbu'i al-mufaddalati lil hijamah, hari-hari dari sepekan yang diunggulkan untuk berbekam. Maka ini telah datang dari berbagai jalan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Ibnu Umar, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fahtajimu ala barakatillah yaumal khamis wahtajamu yaumal itsnin wa thulatsa fa innahu al-yaumu alladhi afallahu fihi Ayyub minal bala." Maka kata Nabi, berbekamlah kalian pada hari yang dikhususkan ala barakatillah, dengan mendapatkan barakat dari Allah. Yaumul Khamis, kemudian Yaumul Itsnain, dan Yaumul Tsulatsa, 3 hari ini. Kemudian menyebutkan fa innahu al-yaum alladhi afallahu fihi Ayyub minal bala, karena pada hari tadi di mana Allah menyembuhkan Ayub dari rasa sakitnya yang 20 tahun atau 18 tahun, Allah uji dalam keadaan sakit. Maka datang jalan-jalan yang banyak dari Ibnu Umar. Dan jalan-jalan yang banyak ini sekitar 5 jalan. Dan di sini tidak usah diulang. Intinya semuanya dari jalan-jalan yang berbeda, meskipun dhaif bisa naik kepada sahih li ghairi, dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di Irwa dan yang lainnya. Maka hari yang terbaik dalam sepekan 3 hari, hari Senin, Selasa, dan Khamis. Dan disebutkan dari penyebabnya, pada hari inilah dulu Allah menyembuhkan Ayub alaihi salam. Maka ihtajimu ala barakatillah, berbekamlah pada 3 hari itu mendapatkan barakah dari Allah. Dan kita masuk kepada bab yang ke-10. Al-babul ashir, ayyamul usbu al-makruhah lil hijamah. Maka di bab yang ini kebalikannya dari tadi. Ayyamul usbu, hari-hari dalam sepekan yang mana hukumnya dimakruhkan untuk berbekam. Dan hadisnya sama seperti yang tadi kita sebutkan dari 5 jalan dari Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Maka dikatakan di dalam hadis, wajtanibul hijamah yaumal arbi'a wal jumu'ah was sabt wa yaumal ahadi. Maka jauhilah berbekam dalam sepekan hari Rabu, hari Jum'ah, hari Sabtu, dan hari Ahad. Maka di sini 4 hari. Kemudian disebutkan terutama hari
4 ataupun hari Rabu. Wa kana Ayub darabahu bil bala yaumal arbi'a. Bahwa dulu Ayub dijatuhkan bala, ujian padanya 18 ataupun 20 tahun dalam keadaan sakit pada hari Rabu. Fa innahu la yabdu judhamun wala barasun ila yaumal arbi'a. Maka tidaklah Allah menjadikan atau mengutus dari penyakit kusta dan baros itu kecuali pada hari Rabu. Maka di bab yang ke-10 ini lawannya dari bab yang ke-9. Dan hadis-hadisnya sahih dari Ibnu Umar. Maka antara bab yang ke-10 dengan bab yang ke-9 kita mendapatkan faidah bahwa dalam sepekan 7 hari ada 3 hari-hari yang sangat baik untuk berbekam. Apa itu? Itsnain wa Tsulatsa wal Khamis. Maka pada Itsnain wal Khamis jika berpuasa tidak apa-apa untuk berbekam. Dan masih ada hari Selasa. Dan hari-hari yang dimakruhkan hari Rabu terutama dan hari Jumat dan Sabtu dan Ahad. Maka ini dalam sepekan. Adapun dalam 1 bulan tadi 17 dan 19 dan 20. Kemudian di sini kita masuk kepada bab yang ke-11. Maka di bab yang ke-11 dipertanyakan tadi dari pengetahuan di bab-bab terdahulu tentang hari-hari terbaik dalam 1 bulan, 3 hari, 17, 19, 21. Hari-hari yang buruk dalam sepekan ada 4. Arbi'a, Jumu'ah, Sabtu dan Ahad. Nah di sini timbul pertanyaan, itulah dijadikan bab yang ke-11. Idza sadafatil ayyam al-manhi anil hijamah ma'a awqat istihbabil hijamah fal afdalu tarkuha. Jika terjadi pertemuan di mana hari yang tidak buruk atau tidak baik tadi, hari yang dimakruhkan, yakni hari apa? Rabu, Jumat, Sabtu dan Ahad, kebetulan masuk dalam 1 bulan. Jadi kesimpulannya dari 3 hari 17, 19, 21 itu ada hari-hari yang dimakruhkan. Maka contohnya jatuh tanggal 17 hari Sabtu. Maka di tanggal 17 itu tadi kita katakan lebih baik tidak melaksanakan bekam. Kenapa? Itulah kita jawab sekarang. Maka disebutkan oleh penulis fal afdal tarkuha, menunggu hari yang 19. Menunggu hari tanggal 21. Diusahakan tidak jatuh kepada 4 hari tadi. Maka kenapa kita katakan fal afdal tarkuha, masuk kepada kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih. Bahwa meninggalkan mafsadah itu lebih baik daripada mengambil manfaah. Dengan catatan tadi mafsadahnya lebih besar. Maka kita berikan gambaran permasalahan ini. Allah jadikan dalam 1 bulan 3 hari waktu yang baik. 17, 19, 21. Ini dikatakan baik. Barang siapa yang berbekam pada saat itu, insya Allah disembuhkan oleh Allah. Kemudian ada hadis-hadis dalam sepekan ada 4 hari yang buruk, terutama hari Rabu. Pada hari itu di mana Ayub diuji oleh Allah, diturunkan bala. Dan Allah mengutus penyakit al-jidam, kusta dan baros, penyakit kulit yang sangat berbahaya. Itu di hari Rabu. Maka di sini diwanti-wanti jangan berbekam pada hari itu. Ditakutkan nanti terkena penyakit itu, terutama di hari Rabu. Maka di sini terkumpul dalam satu peristiwa kebaikan dan keburukan.
Kemudian datanglah kaidah, dan kaidah ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Maka meninggalkan keburukan lebih baik daripada mengambil faidah dengan catatan keburukannya lebih besar. Maka daripada kita mengambil kebetulan tanggal 17 jatuh hari Rabu, ya sudah, jangan berbekam tanggal 17. Masih ada tanggal yang lain berapa? 19 jatuh hari yang lain misalnya. Maka itu yang diinginkan dalam pembahasan kita.